Oke, sudah direkam. Oke, materinya apa terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Jadi materi yang akan kita bahas di pertemuan ke-7 ini itu terkait ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini juga ada dua kelompok ya, atau dua jenis, yaitu untuk data yang dikelompokkan ya, yang akan kita bahas di minggu-minggu setelah ini, dan hari ini fokus kita adalah terkait data yang dikelompokkan. Nah, untuk ukuran penyebaran hari ini yang kita akan fokuskan ke 3 hal. Yang pertama kita akan bahas soal range ya, atau istilah lain juga adalah jarak. Kemudian kita akan bahas juga sebentar deviasi rata-rata, dan yang terakhir kita akan bahas soal variance dan deviasi standar, atau disebut juga di buku-buku Indonesia dengan simpangan baku ya. Jadi 3 hal ini sebentar akan kita bahas ya. Kita akan simulasi atau mengerjakan juga dalam bentuk latihan soal. Oke, ukuran penyebaran itu apa sih ya? Sebenarnya di waktu kita bahas ukuran pemusatan sudah saya singgung ya, bahwa ketika nilai rata-rata lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai median dan modus, maka data itu ada kemungkinan untuk mengalami penyebaran ya. Dan seberapa besar penyebarannya itu kita akan ukur menggunakan tadi ya, range atau deviasi rata-rata, atau bisa varian dan juga simpangan baku. Nah, kemudian suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya, itu kita sebut dengan ukuran penyebaran. Jadi seberapa besar ya, semakin besar nilainya menunjukkan bahwa data tersebut semakin menyimpang ya, tapi makin kecil ya kita sebut sebagai datanya tidak menyimpang ya, atau mendekati nol. Nah, kemudian ukuran penyebaran yang akan kita pelajari berturut-turut sebentar adalah tentang range atau jarak, kemudian deviasi rata-rata, variance, dan juga deviasi standar. Itu 2 hal yang memang dalam satu kategori rumus yang sama ya, cuman sudut pandang atau penjelasannya mungkin sedikit berbeda. Atau juga deviasi standar ini sering kita sebut juga dengan simpangan baku. Oke, kita bahas dulu yang range. Range ini ukuran atau untuk mengetahui data itu menyebar dengan teknik range atau jarak, ini adalah ukuran yang paling sederhana dari semua ukuran penyebaran. Kenapa? Karena kita hanya menghitung ya, menilai nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Makanya di situ Anda lihat rumusnya H kurang L, atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. High dikurangi dengan low, atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah dari suatu data. Oke, sekarang kita coba simulasi saja. Bagaimana sih mengerjakan atau menyelesaikan untuk kasus range ini. Nah, di sini ada data ya terkait pertumbuhan ekonomi dari negara maju, industri baru, ASEAN, dan juga Indonesia. Ini data diambil dari periode 94 sampai 2001 dalam satuan persen ya. Jadi itu tahun 94 contoh ya. Negara maju 3,2%. Kalau Indonesia 7,5%. Gitu-gitu. Nah, dari data di atas kita diminta untuk mencari nilai range ya, atau jarak dari data. Oke, pertama kita tulis kembali ya. Soalnya sudah ditulis ya soalnya ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, sekarang coba kita hitung untuk negara maju. Rumusnya tadi adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Untuk negara maju, pertumbuhan ekonomi tertinggi itu di angka berapa?
3,2. 3,2 ya. Terus terendahnya? 2,0. 2,0. Oke, berarti kita kurangkan ya. 3,2 kurang 2,0. Dapat berapa? 1,2. 1,2. Berarti range untuk negara maju adalah senilai 1,2%. Terus negara industri baru. Coba lagi kita hitung. Nilai tertingginya berapa? 7,6. 7,6. Terendahnya? Min 1,5. 1,5. Min 1,5. Oke. Ya. Kita kurangkan 7,6 kurang min 1,5. 9,1, Pak. 9,1. 9,1. Ingat ya, min kali min positif hasilnya. Atau ya nilainya makin lebih besar dari 7. Kayak bertambah ya, 7,6 ditambah 1,5 karena minus. Min kali min kan prinsipnya adalah positif. Oke, lanjut. Negara ASEAN. 7,1. Nilai tertinggi 7,1. Oke, terendah. Min 9,4. Min 9,4. Terus 7,1 kurang min 9,4 dapat berapa? 16,5. 16,5. 16,5. Oke. Lanjut Indonesia. Tertinggi 8,2. 8,2. Oke. Terendah min 13,7. Oke, hasil pengurangannya berapa? 21,9. 21,9. Good. Oke. Maknanya apa sih sebenarnya ini? Ya, artinya semakin mendekati 0, maka datanya tidak menyimpang. Ya, kalau kita semakin mendekati 0. Nah, terus di situ maka dari data kita ini mana yang lebih baik dari sisi penyimpangan data atau data yang tidak terlalu menyimpang yang akan kita lihat. Dari data ini negara mana yang akan atau dalam tanda kutip lebih baik penyimpangannya? Negara maju. Negara maju ya. Kenapa? Ya karena nilai range-nya paling kecil ya. Jadi saya bilang ya semakin mendekati 0 atau semakin kecil berarti menunjukkan penyimpangannya semakin baik ya. Tapi ya kalau nilainya makin besar ya seperti Indonesia itu menunjukkan data kita itu data yang ekstrim ya, menyimpangnya tinggi sekali. Sebesar di data kita menunjukkan angka 20,9%. Maka negara maju itu penyimpangannya hanya sebesar 1,2%. Nah, nanti di pertemuan ke berapa? 7, 8, 9, 10 ya, itu nanti kita akan bahas ya terkait kemencengan dan keruncingan. Nanti di part itu atau di bagian itu baru kita nanti akan lihat ya seperti apa besaran penyimpangan. Kalau ini kan data kita menyebar seberapa banyak atau seberapa besar data kita menyebar. Seperti itu. Oke, sudah dicatat ini? Untuk range? Sementara, Pak. Oh ya, sementara dicatat. Sementara dicatat, Pak. Ya, silahkan. Nah, untuk diketahui, saya jelaskan sekali lagi, semua ukuran penyebaran itu menggunakan patokan yang tadi saya bilang ya. Semakin kecil nilai ukuran penyebaran menunjukkan data itu makin baik ya. Atau data itu makin cenderung homogen, makin menunjukkan kecenderungan yang sama. Kenapa? Karena penelitian menggunakan data kuantitatif itu punya salah satu syarat bahwa data kita itu harus cenderung homogen ya, jangan yang sifatnya heterogen. Kenapa? Karena nanti berdampak ke uji-uji asumsi klasik yang harus kita penuhi dalam statistik seperti itu. Dan jika nilainya ke arah 0 tadi ya, maka tadi saya bilang
data kita menunjukkan penyimpangan yang kecil ya, seperti itu. Oke, silakan dicatat. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya terkait deviasi rata-rata ya. Jadi deviasi rata-rata ini bicara soal seberapa besar pengamatan kita, data kita itu dari menyimpang dari rata-rata hitungnya atau dari nilai mutlak deviasi dari data itu menyimpang dari rata-rata hitungnya. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung deviasi rata-rata. MD sama dengan sigma, ini tanda absolut ya, atau tanda mutlak, X kurang X bar, kemudian dibagi N. Ya. Kemudian MD itu adalah deviasi rata-rata, kemudian X itu adalah nilai dari setiap data yang kita amati, X bar itu adalah rata-rata hitung dari seluruh pengamatan, dan N itu adalah jumlah data dari setiap pengamatan. Oke, kita masuk ke simulasi soalnya. Di sini ada data indeks pembangunan manusia atau kita sebut dengan IPM ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2018. IPM ini supaya Anda ketahui juga, ini salah satu indikator yang menunjukkan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Indeks pembangunan manusia ini diukur dengan tiga kriteria ya, atau tiga kategori. Yang pertama dari sisi ekonomi, kemudian yang kedua dari sisi pendidikan, dan yang ketiga diukur dari kesehatan. Jadi setiap tiga indikator itu ada ukurannya masing-masing juga ya. Jadi kayak kalau nilainya semakin tinggi ya menunjukkan indeks pembangunan manusia kita makin tinggi. Makanya semakin, contoh ya, Anda sekolahnya makin tinggi ya sampai ke perguruan tinggi dan lulus, itu menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia kita salah satu indikatornya juga makin tinggi ya. Selain tadi ya indikator kesehatan dan juga indikator ekonomi. Nah, di sini ada data selama 4 tahun kita diminta untuk menghitung nilai deviasi rata-rata dari data di atas. Oke, penyelesaiannya, sabar, datanya sudah ditulis ya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita selesaikan. Nah,
ini kita punya data tadi ya, 4 tahun indeks pembangunan manusia, nilai X-nya ya. Kemudian kita harus cari apa dari rumus? X itu sudah ada nilai IPM-nya. Kemudian N-nya juga sudah ada 4 tahun. X bar sudah ada data kita ini. Nilai rata-ratanya sudah ada atau belum? Belum. Belum ya. Belum, Pak. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang kita harus cari adalah X bar atau rata-ratanya. Nah, sini kita akan hitung X bar ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya data IPM ini. Coba sekarang Anda jumlah 62,54 ditambah 63,22 pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Tambah 64,19 tambah 64,65 dapat berapa? 254,6, Pak. 254,6. Lalu masukkan ke rumus rata-rata X bar sama dengan sigma X dibagi N atau 254,6 dibagi N. Jumlah data kita ada berapa? 4. 4. Jadi 254,6 dibagi 4. Dapat berapa? 63,65. 63,65. Oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita mengurangkan antara nilai setiap X dengan X bar. Jadi di sini kalau di soal kita berarti kita kurangkan antara 64 ini, 62,54 kita kurangkan dengan rata-rata. Coba. 62,54 kurang 63,65. Dapat berapa? Min 1,11. Oke, terus 63,22 kurang 63,65. Min 0,3. Oke, terus 2017 lagi. 64,19 kurang 63,65. 0,54, Pak. Oke, terus yang terakhir 64,65 kurang 63,65. 1. 1. Oke. Ya. Jadi kita mengurangkan antara setiap nilai X dengan X barnya. Oke, setelah itu kita beri tanda absolut atau tanda mutlak. Nah, absolut atau mutlak itu apa artinya ya kalau di matematika? Artinya nilai negatif atau tanda min diabaikan atau hilang. Terus kalau positif? Jadi min? Tidak, Pak. Oke, jadi tanda mutlak itu berfungsi atau berguna untuk menghilangkan tanda min atau tanda negatifnya. Ya, jadi kalau absolut itu nilainya jadi nilai mutlak. Jadi tanda-tanda negatif ya atau simbol min atau negatif di data kita akan hilang. Berarti kalau X kurang X bar kita beri tanda mutlak min 1,11 jadi berapa? 1,11. Iya. Terus min 0,43? 0,43. Oke. Terus kalau 0,54? Tetap, Pak. Tetap. 1 juga tetap ya. Oke. Jadi ketika ada tanda mutlak berarti atau tanda absolut berarti tanda minus atau negatifnya hilang. Lalu selanjutnya kalau di rumus kita jumlahkan sigma. Kita jumlahkan. Berarti 1 tambah 1,11 tambah 0,43 tambah 0,54 ditambah 1. Dapat hasilnya berapa? Tiga koma nol. 3,08. 3,08. Coba dihitung baik-baik dulu. Oh, betul. 3,08 ya. Lalu kalau di rumusnya dibagi N.
E-nya berapa? E-nya 4. 3,08 dibagi 4 dapat berapa? 0,77. 0,77. Oke. Maknanya apa? Ya maknanya karena kita hitung deviasi rata-rata tadi. Deviasi rata-rata IPM Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar 0,77. Ingat ya, saya bilang semakin menuju 0 berarti datanya makin tidak menyimpang atau tidak menyebar ya. Tapi makin menjauh dari 0 berarti datanya makin menyebar ya. Nah, di sini memang kita tidak bisa katakan IPM Kabupaten Sumba Timur selama 4 tahun ini lebih baik atau lebih menyebar ya dibandingkan dengan yang lain karena tidak ada komparasi, tidak ada perbandingan. Nah, ini akan kita bisa tahu mana yang lebih baik ketika ada pembanding ya. Seperti itu. Oke, mau dicatat dulu? Iya, Pak. Oke. Silahkan dicatat. Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit. Sudah ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut sekarang ke deviasi standar dan juga varians. Jadi varians dan deviasi standar ini ukuran penyebaran yang kalau Anda baca skripsi-skripsi ataupun penelitian-penelitian ataupun artikel publish di jurnal-jurnal itu paling banyak ya, paling sering kalau di ilmu kita manajemen ya
apalagi mereka menggunakan data untuk mengukur penyebaran data hasil penelitian, itu paling banyak menggunakan deviasi standar atau simpangan baku. Nah, ini apa? Variance dan deviasi standar. Dia salah satu ukuran penyebaran tadi, dan sebuah ukuran penyebaran tadi itu menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi standar terhadap nilai rata-ratanya. Jadi sama juga dengan deviasi rata-rata, sama juga dengan range, menunjukkan seberapa besar data kita itu akan menyimpang. Nah, kemudian ada dua versi di sini. Sebenarnya pada dasarnya sama, hampir sama perhitungannya. Hanya saja ada perbedaannya kalau varian itu adalah kuadrat dibandingkan terhadap rata-rata hitungnya. Deviasi kuadrat dari data terhadap rata-rata hitung. Kalau simpangan baku nanti itu ada di akar ya, diakarkan. Kalau kita lihat rumus untuk variance ini tidak ada tanda akarnya. Pada dasarnya kalau pangkat 2 ini kita pindahkan nanti, itu kan akan jadi akar di sini ya. Kalau dalam matematika kan pangkat 2 kita pindah ruas menjadi akar. Kalau akar kita pindah ruas kan jadi pangkat 2. Nah, kemudian variance dan juga deviasi standar ini ada dua versi ya, dua bentuk. Yang pertama untuk populasi dan yang kedua untuk sampel. Nah, untuk populasi nanti di sini ada perbedaan sedikit di pembaginya. Kalau untuk populasi langsung dibagi N. Nanti kalau untuk disampel kita lihat nanti rumusnya N/1. Jadi kalau rumus untuk varians ya, untuk populasi yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma X kurang mu dipangkatkan N dipangkatkan 2 dibagi N. X itu adalah nilai setiap data, mu itu adalah nilai rata-rata, dan N itu adalah jumlah total data. Nah, kemudian kalau untuk hitung simpangan bakunya tadi saya bilang ya, tinggal kita pindahkan ya, tanda kuadrat tadi ada di kiri, kita pindah ruas ke kanan menjadi akar ya. Kalau Anda mau hilangkan tanda akar ya sama juga, pindah ruas dia jadi pangkat 2, jadi variance. Nah, simpangan baku punya rumus ya tinggal diakarkan saja ini. Ya, pada dasarnya di dalam ini sama, sigma X kurang mu dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan N atau jumlah data kita. Ya. Oke, kita masuk ke rumusnya, ya, ke simulasi soalnya. Katakanlah ini data populasi ya. Kita temukan data seperti ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 94 sampai 2001, selama 8 tahun. Coba kita diminta untuk menghitung variansnya. Ya. Dan juga kita satu kali dengan simpangan bakunya sebentar. Dapat berapa ya? Oke, penyelesaian. Ya, kita tulis dulu datanya dari tahun 94 sampai tahun 2001. Dan nilai pertumbuhan ekonomi ya dalam persen tadi X. Ya. Nah, dari soal tersebut yang harus kita kerjakan apa kalau begitu? Langkah pertamanya dulu. Dari rata-rata. Mencari nilai rata-rata ya. Nah, cara mencarinya kita jumlahkan dulu data kita 7,5 ditambah 8,2 ditambah 7,8 ditambah 4,2 dikurangi 13,7 ditambah 4,8 ditambah 3,5 ditambah 3,2. Dapat berapa hasilnya? Dapat berapa? 26,2. 26,2. Oke. Lalu data itu kita bagi dengan N atau 8. Karena data pertumbuhan ekonomi di sini ada 8. Dapat berapa? 3,275. 3,275. Oke. Selanjutnya kita kurangkan antara nilai X dengan mu-nya atau rata-ratanya tadi. Ya, jadi kita kurangkan masing-masing. 7,5 kurang 3,275. Dapat berapa?
4,225. Oke, terus tahun 1995, 8,2 kurangi rata-rata, 3,275. 4,925. 4,925. Oke, lanjut. 7,8 dikurangi 3,275. 4,525. Oke, terus 4,9 kurang 3,275. 1,625. Oke, terus min 13,7 dikurangi 3,275. Min 16,975. Lanjut, 4,8 dikurangi 3,275. 0,25. Oke, terus 3,5 kurang 3,275. 0,225. Oke, terakhir 3,2 kurang 3,275. Min 1,075. Oke. Ya, min ya, jangan lupa. Karena negatif tadi yang terakhir. Oke. Setelah kita dapat X kurang X, mu ini, ya, nilai setiap data kita kurangkan dengan rata-rata. Selanjutnya diapakan? Dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Coba sekarang hitung. 4,225 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Dapat hasil berapa? Dapat berapa? 17,85. 0625. Oke, lanjut. 4,925 dipangkatkan 2. 21,390625. Oke, terus 4,525 dipangkatkan 2. 18,079504. Oke, terus 1,625 pangkat 2. 2,640625. Terus min 16,975 dipangkatkan 2. Min 288,150625. Masa min sih? Masa min kali min hasilnya min. 288,150625. Ya, hasilnya positif dong. Lanjut. 1,525 pangkat 2. 2,325625. Oke, terus 0,225 pangkat 2. 0,050625. Lanjut. Min 0,075 pangkat 2. 0,005625. Oke, positif ya. Oke. Ya, setelah dipangkatkan 2, lalu kita buat apa lagi? Kita Dijumlahkan, Pak. jumlahkan sigma. Oke, silakan ada jumlah. 17,85063 ditambah 24,5563 dan seterusnya sampai tambah
0,005625. Tiga lima 355,755 Pak. Berapa? 355,755 Pak. Oke. 355,755. Oke, setelah itu kita bagi dengan N. 8, Pak. Hah? Iya Pak, Ya, jumlah bagi datanya Pak. dengan 8 dapat berapa? 44,469375. 44,4693. Iya, betul sekali. Jadi itu adalah nilai variansnya untuk konteks populasi ya kan. Sini. Jadi varians populasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 94 sampai 2001 adalah senilai 44,46 seperti itu. Nah, kenapa di situ menggunakan Anda lihat yang pertama ini tidak ada kuadrat ya karena tadi akar di sini ini simpangan bakunya atau deviasi standarnya. Nah, begitu akar ini kita pindahkan ke sebelah kiri, maka tandanya jadi pangkat 2 dan itu simbol dari varians tadi ya. Dan varians itu nilainya 44,46938. Nah, kemudian kalau kita mau cari tahu sampai ke simpangan bakunya, maka pangkat 2 ini kita pindahkan ke kanan jadi akar. Nah, sekarang coba Anda akar dari 44,46938. Dapat berapa? Untuk kita sekarang dapat nilai simpangan bakunya. Akar dari 44. 6,668536. 6,6685 dan seterusnya ya. Kita pembulatan saja, 2 angka di belakang koma. Ya. Simpangan baku populasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 94 sampai 2001 adalah senilai 6,69. Oke, silakan dicatat. Ingat, sekali lagi saya bilang, catatan Anda itu bukan hanya dicatat angkanya saja, tetapi kronologinya atau jalan ceritanya data itu dari mana, ya? Atau proses kerjanya, langkah-langkahnya bagaimana itu juga perlu. Ya, karena nanti kan Anda akan mengerjakan latihan soal dari soal-soal yang ada itu kan Anda harus tahu dulu kronologinya atau jalan ceritanya. Oke, kita kasih waktu Anda 2 sampai 3 menit untuk menulis kembali atau mencatat kembali apa yang sudah saya terangkan. Silakan.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Kita lanjut ke untuk sampel ya. Untuk sampel. Sebenarnya pada dasarnya sama dengan populasi, hanya Anda lihat di sini perbedaan. Rumusnya di sini, di pembagi. Kalau di populasi tadi langsung dibagi N. Tapi kalau di sampel N-nya kurang 1. Ya, itu saja letak bedanya. Prinsipnya ya di sini simbol-simbolnya mirip ya. Cuman di sini X kurang X bar. Kalau tadi X kurang mu gitu. Kemudian di sini simbol sigma. Kalau di sini simbolnya simpangan baku. Atau kalau varian simbolnya S pangkat 2 gitu. Sebenarnya pada dasarnya hanya saja rumusnya bedanya di pembaginya saja. Ya kalau kita perhatikan. Oke, ini ada data IPM Kabupaten Sumba Timur. Sekarang coba kita cari simpangan baku dan juga variasinya. Nah, seperti apa di tahun 2015 sampai tahun 2018. Oke, yang pertama kita masukkan dulu ya datanya dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian langkah yang pertama kita cari rata-rata ya, sama kayak yang tadi. Kita menjumlahkan data kita ya. Dari tahun 2015 62,54 ditambah 63,22 ditambah 64,19 dan ditambah 64,65. Setelah kita jumlah lalu kita bagi dengan jumlah data kita. Maka kita dapat 63,65. Nah, selanjutnya tadi langkah kedua adalah kita kurangkan X kurang X bar ya. Oke, kita dapat tadi masih hasilnya masih sama dengan yang sebelumnya ya. Min 1,1, 1, kemudian min 0,43, 0,54 ditambah 1. Nah, bedanya dengan deviasi rata-rata di sini. Kalau deviasi rata-rata tadi beri tanda mutlak atau tanda absolut, kalau di sini kita beri tanda apa? Untuk simpangan baku. Menghilangkan tanda negatifnya menggunakan Akar 2. menggunakan apa? Belum tahu, Pak. Di rumus kok belum tahu. Akar 2, Pak. Pangkat 2. Nah, gunanya kalian saya kasih materi di Jojo hari itu ya dibaca, bukan direnungkan. Oke, sekarang gunakan kalkulator Anda. Min 1,11 dipangkatkan 2 dapat berapa? Min 1,11 dipangkatkan 2. 1,2321. Terus min 0,43 dipangkatkan 2. Nol 0,1849. Terus 0,53 pangkat 2. 0,25. Terus yang terakhir 1 pangkat 2. Astaga, 1 pangkat 2 kamu masih pakai kalkulator. Ya 1 toh. Oke. Terus hasil dari pangkat 2 tadi 1,2321, 0,1849, 0,2916 dan 1 kita jumlahkan. Dapat nilai berapa? $2,78. Oke. Lalu kita coba bagi dengan N kurang 1. Berarti 4 kurang 1. Kita bagi dengan 3. Dapat berapa? 0,950193. Di akar. Di akar. Akar dari 0,90 sekian tadi.
Harusnya Anda ketemu 0,95 0193. Kalau Anda bingung, ya, akar itu kan kita bisa ganti dengan pangkat berapa? Kalau akar itu. Waduh, ini matematiknya nih bahaya ini. Akar kita bisa ganti dengan pangkat. Waduh, tidak ada satu kelas yang tahu. Pangkat berapa? 2, Pak. Bukan pangkat 2. 3, Pangkat setengah. Pangkat 3 lagi. 0,5 Pak. Pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Aduh, mahasiswa. Jadi kalau Anda di situ harus tekan akar lagi baru angkanya, mending langsung tekan kuadrat, pangkat, lalu tanda pangkat, biasanya tanda topi kalau di kalkulator itu 0,5, keluar hasilnya. Dapat 0,950193? Iya, Pak. Iya Pak. Nah, ini menunjukkan nilai simpangan bakunya. Ya. Jadi simpangan baku IPM Kabupaten Sumba Timur adalah sebesar 0,95. Lalu kalau mau tahu varians, kembali lagi tadi nilainya berapa? Atau 0,950193 kita pangkatkan 2. Ya. Atau nilai sebelum kita kuadratkan tadi hasilnya berapa? Atau kita pangkat 2. Dapat? Halo. 0,9 Terus? 0,9028867. Oke. Nah, itu kalau nilai variansnya. Ini sama saja tadi ya, sebelum kita akar kan 2,7086 dibagi 3, kan hasilnya tadi 0,92867. Nah, ini nilai variansnya. Kalau kita akar, maka kita dapat nilai simpangan baku. Makanya varians dan simpangan baku tuh nilainya selalu beriringan ya, berdekatan seperti itu. Oke, silahkan dicatat. Ingat ya, langkah-langkahnya perlu dicatat. Ya. Silahkan. Saya kasih waktu 2-3 menit.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang ingin Anda mau tanyakan? Saya persilakan. Oh ya, jangan lupa ya, minggu depan itu kita evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester UTS. Ya, Anda jangan lupa ya lakukan pembayaran dan juga hal-hal terkait administrasi, terkait kewajiban-kewajiban yang Anda harus lunasi atau bayar itu silakan ya, lihat di catatan atau e-kampus masing-masing ya. Kemudian memang di RPS kita tidak ada evaluasi, kita tetap lanjut terus perkuliahan, tapi sebagai bentuk evaluasi di tes tengah semester ini saya mau lihat ya catatan Anda terkait materi statistik deskriptif. Nanti kami akan kirimkan Google Drive ya, nanti Anda akan foto ya catatan Anda ya. Itu kami akan nilai ya, dan itu tulisannya harus mudah kami baca, kami bisa lihat ya. Dan juga hati-hati ya unsur penipuan. Biasanya tulis nama Simon, tapi yang catat temannya Simon gitu ya. Hati-hati ya. Saya tidak mau kejadian-kejadian seperti itu kami dapati, karena itu kami sangat bisa mengetahui dari tulisan ya ataupun kertas yang Anda gunakan ya. Jadi saya kasih tahu memang ya, catat memang ya, yang masih bolong-bolong lihat kembali rekaman-rekaman perkuliahan kita ya, Anda bisa catat ulang supaya Anda belajar. Kemudian di minggu depan kita akan tetap lanjut materi kita terkait ukuran penyebaran, dan kita akan latihan soal ya dari Pak Umbu. Nah, memang hari ini sengaja saya tidak sajikan itu karena saya pikir soalnya cukup panjang itu ya, ada 15 hari pengamatan sehingga dia perlu pertemuan khusus untuk materi itu ya. Jadi Anda bisa memang kerjakan memang ya, memang tugas ketiga masih minggu depan, tapi cicil memang ya, Anda kerjakan memang supaya lebih mempermudah Anda punya aktivitas seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada juga? Ini tidak menjawab karena sudah paham atau memang tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya matikan rekaman.